sama saya Alisa Nadana Dewanti di Cheese Chat About Business. Tentunya hanya di channel Wirausaha Undip. Gimana kabar kalian hari ini? Amankah? Buat kalian para denim gang yang mungkin lagi pusing sama tugas kuliah, dikejar deadline sama organisasi, atau lagi di fase pengen bikin bisnis nih tapi bingung mulai dari mana, you are in the right place. Karena hari ini kita akan belajar dari seorang entrepreneur yang sukses membangun bisnis kulinernya di tengah ketatnya persaingan bisnis kuliner yang ada di kawasan Tembalang. Beliau adalah founder dari brand yang pasti sudah tak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan founder dari Kedai Melimpah. Mari kita sambut Kak Atala. Halo semuanya, halo Alisa. Halo, selamat siang Kak Atala. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berada di Cheese ini. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Untuk kesibukannya Kak Atala akhir-akhir ini lagi ada kegiatan apa nih Kak? Kalau akhir-akhir ini mungkin kesibukan aku paling cuma kuliah. Ya kuliah aja. Oke, nah di episode kali ini kita bakal kupas tuntas semua rahasia dapurnya Kedai Melimpah ya Kak. Boleh banget. Mulai dari gimana ide awalnya, tantangan paling ribet, dari awal-awal merintis sampai manajemen waktu. Gimana cara ngebagi dunia kuliah dan juga dunia bisnis. Nah, pokoknya semua yang pengen diketahui sama Denim Gang bakal kita bongkar. Jadi, siapin catatan kalian karena kita bakal langsung mulai. Let's go! Oke Denim Gang, sekarang kita sudah bareng founder Kedai Melimpah. Biar nggak kelamaan, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama yang paling mendasar ya Kak. Kan kita semua tahu Kedai Melimpah yang sekarang, tapi coba kita take Kedai One. Bahkan sebelum itu ada, apa yang memicu kakak untuk memulai ini semua? Singkatnya, gimana cerita awal dari inspirasi kakak untuk bisnis Kedai Melimpah ini? Oke, jadi pada saat awal kami buka itu pada bulan Agustus 2024 ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan inspirasi itu terjadi ketika owner kita tuh memiliki hobi kita adalah kuliner. Hobi kita kuliner, kita suka nih nyoba-nyoba mie kayak mie soal gitu. Nah dari hobi tersebut itu kayak memunculkan ide-ide sehingga kita bisa di bisnis kuliner sekarang. Jadi ini berawal dari hobi memasak ya Kak? Betul. Dan juga suka dengan dunia kuliner yang berbahan mie. Betul. Nah, pertanyaan kedua, boleh diceritakan sedikit nih Kak, bagaimana awal mula tercetus ide untuk mendirikan Kedai Melimpah, terutama dengan konsep warteg yang sangat populer di kalangan mahasiswa Tembalang. Apa yang jadi inspirasi utamanya? Sebenarnya karena sekarang kan lagi ramai tempat-tempat seperti kedai-kedai seperti itu ya, dimana kita konsepnya sepertinya simple, cuma kayak menarik di mata pelanggan itu menarik. Gitu sih Kak Alisa. Oke Kak, jadi gimana cara bisnis ini tuh bisa memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa ya Kak, atau target dari Kedai Melimpah ini? Nah, pertanyaan yang ketiga, dulu saat pertama kali merintis Kedai Melimpah, apa tantangan yang paling sulit atau rumit dihadapi? Mengingat banyaknya pesaing kuliner di Tembalang, bagaimana cara Kedai Melimpah ini mulai menarik pelanggan Kak? Oke, jadi pada saat itu tentu saja banyak terjadi kesulitan ya pada saat pembukaan awal kedai itu. Antara lain kita ada kesulitan untuk menggapai brand awareness. Itu ketika kita berusaha agar orang-orang mengetahui adanya keberadaan Kedai Melimpah ini. Seperti itu sih. Oke. Lebih ke brand awareness sih. Oke, jadi bagaimana cara bisa mencakup jangkauan awareness pelanggan ya Kak? Iya. Nah, untuk pertanyaan kelima, menurut kakak, apa elemen yang paling penting bagi mahasiswa atau anak muda yang ingin mulai usaha kuliner seperti Kedai Melimpah saat ini? Apakah modal yang besar atau mental lengkap yang kuat nih Kak? Oke, tentu saja kalau kalian mau buka bisnis tuh pertama kalian butuh modal, tapi nggak cuma itu aja. Karena kalau kalian ada modal tapi kalian nggak ada mental, itu bisnis nggak bisa jalan. Gitu. Jadi pertama mentalnya dulu nih ya Kak? Mentalnya dulu. Mentalnya dulu. Nanti modal itu apakah akan berjalan seiring mulainya bisnis? Nah, jadi mau nggak mau kalian kalau buka bisnis kan tetap harus ada modal. Tapi diselingi juga dengan mental yang nekat. Jadi kalau kalian nggak nekat, bisnis itu tidak akan jalan. Nah, kalau nggak akan jalan, berarti
uh, rencana kalian tuh sampai situ-situ aja, kayak cuma kalian dalam pikiran doang tapi nggak jalan-jalan kayak gitu. Nah, berarti kalau mau mulai bisnis kalian jalan, jangan takut untuk berani mulai bisnis ya Kak. Betul. Karena kalau misalkan bisnis kita sudah jalan, kita jadi punya pengalaman sendiri kan. Kita juga bisa mengembangkan ide-ide lagi seiring bisnis itu berjalan. Nah, menurut Kakak gimana cara Kakak nge-handle keberanian ini tuh bermula untuk dari Kakak menyampingkan kayak gengsi, menyampingkan kayak pendapat orang lain gitu buat bisnis Kakak ini? Sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau aku orangnya kan ya nggak mikirin kata orang lain, kayak gitu sih. Oke, makasih Kak udah sharing. Tapi kita belum selesai nih guys, ada pertanyaan ke-7. Jadi Kak Atala sebagai mahasiswa ini, apakah Kakak pernah merasakan banyak kegiatan lainnya itu sebagai distraksi? Tapi ini belum selesai nih Kak ya. Jadi kan banyak mahasiswa yang mungkin merasa terdistraksi mulai dari kuliah, organisasi, kepanitiaan, hingga mungkin jadwal bermain sama teman. Nah, apa tips dari Kak Atala agar bisa tetap fokus mengembangkan usaha di tengah kesibukan yang banyak gitu Kak? Nah, kalau aku sendiri mikirnya seperti ini, kayak jangan jadikan hal seperti organisasi, kayak kepanitiaan, kuliah itu jangan dijadikan sebagai distraksi, melainkan kalian harus menjadikan itu sebagai opportunity, dimana kalian kalau mengikuti organisasi kan secara tidak langsung kalian mengenal lebih banyak orang baru. Bener banget kan? Nah, dengan mengenal lebih banyak orang baru, kita juga bisa menggait lebih banyak pelanggan lagi. Wah, berarti dari banyaknya opportunity ini bisa justru mengembangkan bisnis Kakak ya? Betul. Ya guys, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Nah, menurut pengalaman Kakak, selain kuliner, kira-kira ide bisnis apa lagi nih yang berpeluang besar untuk berkembang di lingkungan mahasiswa seperti Tembalang? Dan mengapa Atala yakin bisnis seperti kedai melimpah ini akan terus relevan? Oke, menurut aku bisnis yang relevan untuk di lingkungan kuliah itu nggak jauh-jauh dari kuliner itu sendiri. Kalau enggak ya fashion, karena kita sebagai anak muda yang suka fashion itu pasti kan kayak kuliah mikirin outfit, outfit. Relate banget Kak. Ya kan? Sebenarnya aku juga ada kepikiran untuk membuat bisnis fashion. Cuma kita punya basicnya di kuliner. Kita ada yang bisa masak, makanya itu kita buka bisnis kuliner. Berarti nggak jauh-jauh dari kebutuhan dasar mahasiswa ya Kak, sandang pangan-pakannya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana cara Kakak membangun jaringan atau koneksi untuk mendukung bisnis kedai melimpah? Langkah awalnya dimulai dari mana nih Kak untuk networking itu sendiri? Oke, kalau untuk networking kita bisa balik lagi yang aku udah ngomongin tadi. Itu pada saat aku melakukan kuliah, terus melakukan kepanitiaan, organisasi, di mana aku bisa kenal banyak orang yang bisa aku tarik untuk jadi pelanggan. Misalkan kita habis rapat kan, habis rapat, biasanya kan pada bingung nih, masih pada lapar. Kita geser kemana nih? Kedai melimpah yuk. Kedai melimpah yuk adalah tujuannya. Iya, jadi memanfaatkan jaringan ya Kak untuk mengembangkan bisnis itu sendiri. Oke Kak, 2 pertanyaan lagi. Yaitu yang pertama, berdasarkan pengalaman Kakak, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pembisnis pemula? Pembisnis pemula itu menurut aku lebih banyak mikir sih daripada aksi. Oh gitu. Jadi kalian kayak berlarut-larut dalam pikiran kalian, overthinking, sehingga bisnis tuh nggak jadi jalan-jalan. Nah, tipsnya tuh gimana nih Kak supaya pembisnis pemula atau pelaku usaha yang baru mau mulai terjun itu supaya nggak overthinking ya. Sebenarnya overthinking kan dari dalam diri kita sendiri ya, dari faktor internal, jadi kita nggak bisa ngatur itu kan. Mungkin lebih ke kalian harus punya mental yang nekat sih untuk jadi pebisnis. Dia harus punya niat yang kuat banget ya. Betul. Oke, terakhir, apa pesan singkat yang ingin Kak Atala sampaikan kepada para mahasiswa yang saat ini mungkin masih labil atau nggak tahu untuk memulai langkah pertama mereka di dunia wirausaha? Oke, jadi pesan aku untuk para mahasiswa yang ingin membuka bisnis ya, kalian tuh harus punya modal nekat, nggak cuma modal dari uang, tapi kalian juga harus punya mental yang kuat sih. Karena bisnis juga up and down, kalian bisa ada di bawah dan tiba-tiba bisa ada di atas. Itu kalian harus lakukan secara konsisten.
Wah, insight-nya benar-benar melimpah sesuai dengan nama kedainya. Jujur aku dan teman-teman pasti akan dapat banyak banget pelajaran dari Cheese kali ini. Dari obrolan kita tadi, ada dua hal yang paling saya ingat ya. Pertama itu ternyata buat anak muda yang mau mulai usaha, mental nekat itu jadi lebih penting daripada modal gede. Dan kedua, cara kakak membangun networking dari lingkungan terdekat itu simple, tapi ngena banget ya kak buat pengembangan diri itu sendiri. Betul sekali. Nah kak, sekali lagi terima kasih banyak udah mau sharing semuanya. Semua pengalaman kakak Terima di kasih kedai juga, Alisa. Melimpah. Coba ini berharga banget buat Denim Gang yang nonton. Nah, buat para Denim Gang yang dari tadi udah ngiler dan pengen langsung nyerbu kedai Melimpah, bisa langsung kemana nih kak? Bisa langsung ke kedai Melimpah, kalian bisa search di Google Maps, oke? Oke. Oke, see you next time. Dadah. Perjalanan bisnis kedai Melimpah, pernahkah itu bisa ceritakan gimana ada yang Lanjut aja. Nanti kan.